Banjir di kawasan Jabodetabek menelan korban jiwa. Seorang nenek meninggal dunia karena terjebak banjir di rumahnya. Di sejumlah daerah dengan ketinggian banjir hingga 2 meter, para korban banjir sangat membutuhkan perahu karet untuk evakuasi. Selamat sore. Laporan mengenai banjir di sejumlah kawasan di Jabodetabek akan mengawali jumpa kita hari ini. Saya, Chandra Sugara Nasir, dan pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Banjir akibat hujan deras selama 3 hari ini juga melanda perumahan di kawasan Pondok Aren, Tangerang. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter adalah kiriman dari Kali Taman Mangu, Tangerang yang meluap hingga merendam puluhan rumah warga. Seorang nenek ditemukan meninggal dunia. Hujan yang melanda kawasan Jabodetabek selama beberapa hari ini tak luput membuat warga perumahan Puri Bintaro Hijau Pondok Aren Tangerang untuk mengevakuasi barang-barang di rumahnya. Barang elektronik seperti TV, radio, serta kendaraan motor diangkut dengan menggunakan gerobak ke tempat yang lebih tinggi. Namun untuk kendaraan seperti mobil yang tidak bisa segera dievakuasi, terendam hingga setinggi kap mesin. Menurut salah satu warga, air mulai meluap sekitar pukul 2 siang tadi dan meninggi setinggi 1,5 meter sejak pukul 12 malam kemarin. Selain hujan yang tak kunjung henti, tingginya air pun juga disebabkan oleh luapan air yang berasal dari Kali Taman Mangu. Sementara di kawasan Pondok Kacang Prima, Blok K1 RT 7 RW 8 Pondok Aren Tangerang, seorang warga ditemukan sudah kaku tak bernyawa akibat banjir setinggi hampir 2 meter yang memasuki dalam rumahnya. Nenek 60 tahun ini ditemukan warga sekitar pukul 8 pagi tadi, sudah dalam keadaan tewas di atas tempat tidurnya. Korban diduga tewas terperangkap banjir saat sedang terlelap tidur. Hingga kini, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kawasan Cipondoh, Tangerang juga dilanda banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Warga tidak bisa melakukan aktivitas apapun sejak hari Kamis karena semua harta benda mereka terendam banjir. Dan berikut laporan rekan kami Rosalia Dewi Arlusi dari Cipondoh, Tangerang. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur Jakarta sejak beberapa hari terakhir membuat beberapa perumahan pun ikut terendam hingga sebatas dada atau pinggang orang dewasa. Dan tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga selain mereka hanya menunggu dan duduk karena memang banyak alat-alat yang tidak bisa mereka gunakan lagi. Masaknya gimana, Bu, makan? Nggak masak, dikasih sama siapa? Sama tetangga yang nggak kena yang nggak kena banjir itu yang di atas. Kebanyakan mereka bertahan di atap-atap rumah seperti yang dilakukan para warga di Pondok Maharta, Ciledug, Tangerang, Banten ini. Rosalia Dewi dan Musjaya melaporkan. Pemirsa, hingga sore ini kawasan Ciledug, Tangerang, Banten masih dikepung banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Saat ini warga yang terjebak di dalam rumah masih memerlukan bantuan untuk evakuasi diri dan barang-barang mereka. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kita bergabung dengan Rosalia Dewi Arlusi. Lucy, bagaimana proses evakuasi warga yang terjebak banjir di sana dan juga bantuan apa saja yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para korban banjir? Ya, Chandra, menjelang sore memang genangan air di ruas jalan di beberapa jalan di daerah Ciledug, Tangerang, Banten sudah mulai surut. Dari yang tadinya sekitar 50 cm sampai 1 meter, kini hanya berkisar antara 30 sampai 50 cm atau sedengkul orang dewasa saja. Sementara genangan air di perumahan yang tadinya bahkan bisa mencapai atap rumah atau seleher orang dewasa, kini tinggal sekitar setengah meter atau 1 meter. Dan selain itu 36 jam, Chandra, setelah banjir menggenangi daerah Ciledug sejak kemarin malam, akhirnya bantuan yang terorganisir mulai berdatangan. Ini ditandai dengan datangnya bantuan berupa perahu karet untuk warga. Di antaranya yang kami pantau tadi ada di daerah Duren Villa yang pagi tadi lokasinya sempat mencapai atap rumah warga banjirnya dan kini sudah mulai surut serta evakuasi juga sudah mulai dilakukan di sana. Setidaknya tadi kami pantau ada minimal 2 perahu karet yang digunakan untuk mengevakuasi baik lansia maupun anak-anak.
bantuan terorganisir juga tampak pada datangnya makanan dan kebutuhan pokok lainnya yang didatangkan oleh organisasi massa, tentara, dan juga swadaya dari masyarakat sendiri. Bantuan tersebut di-drop atau diletakkan di masjid-masjid yang dijadikan sentra tempat pemberian bantuan, diantaranya berupa air mineral dan mie instan. Dijadikannya masjid sebagai lokasi pengedropan bantuan, ini diharapkan bisa memudahkan warga untuk mengambil bantuan karena letaknya yang memang biasanya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Selain itu, saat ini warga yang masih sulit untuk dijangkau membutuhkan berbagai kebutuhan pokok, diantaranya yang utama adalah perahu karet. Ini untuk menjangkau dan mengevakuasi warga serta distribusi barang bantuan dari dan ke pemukiman. Selain itu ada juga makanan siap saji atau mie instan, juga air mineral yang sangat dibutuhkan karena kebutuhan air bersih meskipun air sangat banyak di sekeliling mereka, namun kebutuhan air bersih menjadi hal yang sangat langka dan sangat mahal di antara mereka. Selain itu warga juga membutuhkan pakaian dalam, pakaian biasa dan juga pembalut wanita, obat-obatan, keperluan pasca persalinan, makanan dan juga keperluan bayi. Diharapkan semakin banyak orang yang bisa memberikan bantuan pada mereka agar mereka bisa segera terbantu, terutama bagi mereka yang memang sampai saat ini belum terjangkau oleh bantuan. Chandra. Baik Lucy, terima kasih. Rosalia Dewi Arlusi melaporkan langsung dari Ciledug, Tangerang. Pemirsa, banyaknya genangan air di ibu kota memaksa kendaraan mencari jalan alternatif. Kondisi ini menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Dan berikut adalah hasil pantauan rekan Alexander Zulkarnain di wilayah Jakarta Utara. Kendaraan bermotor yang menghindari genangan banjir membuat arus lalu lintas di daerah Sunter, Kelapa Gading, dan Cempaka Mas, Jakarta Utara menjadi padat. Ratusan sepeda motor di kawasan ini terpaksa memasuki jalan tol dalam kota guna menghindari banjir. Wawan, salah seorang pengendara motor, mengatakan terpaksa masuk ke dalam tol karena takut motornya mogok terkena banjir. Sama sepaha. Saya kan dari daerah Kepriuk nih, mau Kelapa Gading kerja. Ya. Jadi mau pulang juga nggak bisa, harus terbalik. Antrean kendaraan yang memasuki ke pintu tol dalam kota menyebabkan kemacetan di daerah Cempaka Mas. Guna menghindari kemacetan, petugas jasa marga mengimbau agar kendaraan tidak berhenti di ruas jalan tol. Alexander Zulkarnain melaporkan. Seorang bayi terpaksa dilahirkan di tengah bencana banjir yang melanda daerah tempat tinggalnya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sang bayi dan ibunya dievakuasi ke tempat yang aman dengan menggunakan bak mandi. Yang baru melahirkan yang putih. Pasangan Iis dan David mungkin tidak pernah bermimpi akan melahirkan anak pertamanya di tengah banjir. Namun itulah yang terjadi pada pasangan muda ini. Ezlin, demikian nama bayi perempuan mereka. Ia lahir di rumah seorang bidan bernama Siti Hodijah di RT 04 RW 06 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ini melahirkan dibawa ke bidan. Dibawa ke bidan ya. Terus waktu dibawa ke sini itu udah banjir atau belum? Masih hujan deras. Masih deras ya? Iya. Terus waktu evakuasi dari rumah ke sini tuh ada kendala atau pendarahan atau apa? Sebenarnya kan ini kan masih dalam proses penyembuhan, masa nipas. Jadi nggak boleh kena air, jadi dia pakai baskom gitu. Pakai baskom? Iya, buat itu ngangkutnya. Di Siti Hodijah. Di mana? Siti Hodijah. Hodijah. Bidan Dibawa ke bidan atau bidannya datang ke sini? dibawa ke bidan. Dibawa ke bidan ya. Iya. Waktu itu rumahnya lagi banjir. Waktu itu belum. Tapi pas hujan gede ya. Iya, hujan gede. Terus Iis dan David bersama bayi Ezlin yang lahir dengan bobot 2,7 kg dan panjang 46 cm kini mengungsi di rumah seorang saudaranya karena rumah mereka sudah tergenang banjir setinggi dada orang dewasa. Proses evakuasi ibu dan bayinya terpaksa dilakukan dengan bak mandi. Meskipun memprihatinkan, Iis dan David tetap menyambut bahagia kelahiran putri pertama mereka kemarin.
Sementara di Kelurahan Tegal Parang sendiri, sedikitnya 200 kakak dari 3 RT masih bertahan di rumah mereka. Padahal ketinggian banjir mencapai hampir 2 meter. Vicky Damanta melaporkan. Seorang bayi berumur 6 bulan siang tadi berhasil dievakuasi dari lokasi banjir di Bekasi, Jawa Barat. Bayi bersama ibunya terjebak banjir sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Bayi berumur 6 bulan dan ibunya Rizky dievakuasi tim Palang Merah Indonesia sekitar pukul 11 siang. Ketinggian air di komplek perumahan Jati Bening 2, Pondok Gede, Bekasi mencapai 2 meter 20 cm. Rizky dan bayinya dievakuasi dengan perahu karet ke lokasi yang lebih tinggi. Rizky dan bayinya berada di rumah kakeknya Batiar di perumahan ini sejak tadi malam. Sedangkan suaminya Indra berada di rumah. Semula Rizky mengira hujan yang turun tadi malam segera berhenti. Namun, ternyata banjir yang datang sehingga ia dan bayinya terjebak di rumah orang tuanya ini. Mau masuk nggak bisa masuk. Akhirnya ya udah gini, jam 10 gini ya. Jam 10 gini, lutut ya, cipok ya, lutut semakin cipok. Yang kayak nggak bakal mungkin seperti ini, karena kan udah biasa tuh kayak gini. Tapi biasanya paling batas begini. Menurut warga, banjir kali ini terbesar sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan lebih besar dibandingkan banjir besar tahun 2002 lalu. Hingga Jumat sore ketinggian air masih mencapai 2 meter lebih. Sebagian besar penghuni perumahan Jati Bening 2 yang berjumlah 800 kepala keluarga telah mengungsi sejak Kamis malam. Sebagian warga yang rumahnya berlantai 2 masih bertahan di rumah mereka. Harta milik warga seperti mobil, motor, dan perabotan rumah tangga lain banyak yang tidak terselamatkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Afri Soni melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicara Andi Malarangeng menyatakan prihatin atas banjir yang masih saja terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran Pemda terkait untuk terus bersiaga dan memastikan semua bantuan dapat tersalurkan. Oke, teruskan saja Pak Gubernur, terutama untuk makanan, obat-obatan. TNI ikut bantu Pak ya. Oke, ya baik. Baiklah, kalau itu dilanjutkan saja menggunakan resources yang ada supaya teratasi dengan baik, dan ini memang ya selalu begini sebelum hulunya kita selesaikan yang di atas sana nanti. Baiklah itu. Oke. Baiklah. Tolong dilanjutkan aja langkah-langkahnya. Terima kasih, Bapak. Ya. Dan pemirsa, kini kita pantau situasi lalu lintas di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta. Ya, seperti dapat Anda saksikan, jalur menuju Cawang terlihat macet total baik di jalan tolnya maupun di jalan raya yang sejajar dengan jalan tol. Sementara itu, jalan menuju Pancoran dapat Anda saksikan cukup lancar, tidak terlalu ramai dan bisa dilalui baik di jalan tolnya maupun di jalan raya yang berada sejajar dengan jalan tol. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan laporan mengenai banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta laporan langsung dari wilayah Jakarta Barat. Tetaplah bersama Seputar Indonesia. Banjir di kawasan Karet, Jakarta Pusat mencapai ketinggian 2 meter. Sejumlah warga yang terjebak di rumah yang terendam banjir mulai dievakuasi. Sekitar 60 RT dari 71 RT di kawasan Kelurahan Karet, Jakarta Pusat sejak Kamis malam tergenang air sampai ketinggian 2 meter akibat meluapnya air Sungai Kalimati. Akibatnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut terpaksa harus dievakuasi ke tempat-tempat yang lebih aman. Hal ini dialami Mariam bersama anaknya Caki yang baru berumur 10 bulan. Warga RT 02 RW 07 Kelurahan Karet Tengsin. Mereka terpaksa dievakuasi dengan pelampung sederhana karena terjebak banjir di dalam rumahnya. Semula Emi tidak bermaksud mengungsi, tapi genangan air di dalam rumahnya terus naik sejak Jumat pagi. Dulu tadi itu nolongin doang, suruh itu naik ke kapal-kapalan tadi. Dari jam berapa nunggunya?
Jam 10 tadi, Pak. Tadinya sih nggak ngungsi. Cuman kan naik terus, Pak. Saya kan takut jadinya. Hingga saat ini, seluruh warga yang mengungsi berjumlah 25.000 orang. Mereka ditampung di beberapa tempat di kawasan Kelurahan Karet. Penanganan pengungsi itu yaitu dapur umum oleh warga yang kita koordinirkan dan koordinasikan dengan Pak RW, itu sudah tertanganin semua. Ada berapa tadi jumlahnya? Jumlahnya kira-kira 25.000-an ada. Sementara itu, banjir di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat juga menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi warga di kawasan ini. Sebagian besar toko-toko termasuk kantor dan kegiatan perbankan yang biasanya buka sejak pukul 8 pagi terlihat tutup dan tidak melakukan aktivitas. Eko Budi Utomo melaporkan. Dan pemirsa, genangan air juga terjadi di kawasan perumahan Cirende Permai, Jakarta Selatan. Tadi malam banjir mencapai 2 meter, namun siang hingga sore ini sudah berangsur surut. Berikut laporan reporter Iwan Haryadi. Saat ini saya berada di perumahan Cirende Permai, salah satu kawasan pemukiman yang digenangi air sejak Kamis malam. Kalau Kamis malam ketinggian air di rumah warga bisa mencapai 2 meter, namun saat ini ketinggiannya sudah banyak berkurang. Di tempat saya saat ini berdiri, ketinggian air hanya sekitar 50 cm. Selain warga yang mengupayakan sendiri perahu karet untuk mengevakuasi dan mengungsi, pihak dari Marinir Jakarta Selatan juga menurunkan 2 unit perahu karet untuk membantu warga mengevakuasi diri dan mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Untuk mengurangi kerugian akibat banjir ini, banyak warga yang memarkirkan kendaraannya di mulut perumahan yang berada tidak jauh dari kawasan Lebak Bulus. Dari Jakarta Selatan, Iwan Haryadi melaporkan. Dan pemirsa, hingga saat ini kawasan Pos Pengumben Jakarta Barat masih tergenang air hingga setinggi betis orang dewasa. Sebagian warga mulai mengungsi, namun masih ada yang bertahan di dalam rumah mereka. Dan kini kita bergabung dengan rekan Michael Chandra. Mike, bagaimana dengan kondisi banjir di kawasan Pos Pengumben saat ini? Baik, terima kasih Chandra. Saat ini di tempat saya berdiri, banjir yang mengenangi kawasan Pos Pengumben Jakarta Barat nampaknya telah surut, dan ketinggian air yang tadinya jika dibandingkan siang hari ini, sore ini turun sebanyak 15 hingga 20 cm. Dan hal ini tentunya mau disambut gembira oleh para warga setempat di kawasan Pos Pengumben Jakarta Barat, dan tentunya tak membuat mereka menyerah untuk terus mengevakuasi diri, sanak keluarga, dan benda-benda berharga mereka. Dan seperti yang Anda bisa saksikan, nampak anak-anak kecil nampak meluapkan kegembiraan mereka, seakan mereka tak pernah merasakan bahwa ini adalah bencana banjir yang sedang mereka alami. Mereka nampaknya mendapatkan lapangan bermain baru, yaitu berupa kolam renang dari banjir ini. Dan Chandra, bisa kami informasikan pada Anda saat ini warga setempat, yaitu warga di kawasan Pos Pengumben, masih terus membutuhkan lebih banyak perahu bantuan atau perahu karet untuk bisa mengevakuasi banyak warga yang terjebak di dalam rumah mereka, khususnya di perumahan Villa Kelapa II yang saat ini lebih dari 100 kepala keluarga yang masih terjebak di sana. Demikian Chandra. Baik, terima kasih Michael Chandra melaporkan langsung dari Pos Pengumben, Jakarta Barat. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau langsung situasi lalu lintas di ibu kota, kali ini dari wilayah Semanggi. Ya, dapat Anda saksikan lalu lintas menuju Cawang, nampak volume kendaraan yang cukup padat. Sementara itu, jalan yang menuju Grogol, Anda dapat saksikan jalan tol cukup padat, namun jalan raya yang berada di sejajar dengan jalan tol cukup lancar. BMG memperkirakan mendung dengan hujan intensitas ringan hingga lebat malam ini masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Seputar Indonesia masih akan kembali. Di kawasan Cipinang Jaya, Jakarta Timur, banjir melanda wilayah perumahan hingga setinggi paha orang dewasa. Warga mengungsi di sejumlah gedung sekolah.
Banjir akibat hujan deras selama 3 hari terakhir juga mengenangi kawasan Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Di kawasan ini aliran air cukup deras, ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Warga telah mengevakuasi barang-barang miliknya, bahkan sejumlah warga juga terlihat mengevakuasi balita. Banjir yang menggenangi ruas jalan di Cipinang Jaya juga membuat kendaraan yang nekat melintas menjadi mogok. Sementara itu di dalam kawasan perumahan terdapat sejumlah warga yang tetap bertahan di sebuah gedung sekolah dasar. Bahkan di gedung SD ini juga terdapat seorang bayi yang bernama Dija yang masih berusia 4 bulan. Orang tua bayi dan warga lainnya menolak untuk dievakuasi. Selain karena mengharap bantuan, mereka juga telah mempersiapkan diri menghadapi banjir ini. Karena waktu dulu pun ya memang ada bantuan, tapi kan agak namanya juga orang banjir semua sibuk ya. Tapi sekarang karena kita udah lihat, udah tahu mungkin seperti yang dulu, jadi saya sudah bawa beras, sudah siapin. Di kawasan Cipinang Jaya ini ratusan rumah warga terendam banjir dan hingga saat ini mereka belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat. Hendrawan Setiawan dan Jaka Rianto melaporkan. Pemirsa, terkait bantuan untuk korban banjir di Jabodetabek, Anda bisa menghubungi sejumlah posko banjir. Dan berikut adalah nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Pemirsa, mendung hingga hujan dengan intensitas ringan hingga lebat malam ini masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi dan Geofisika memperkirakan mendung disertai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat akan mengguyur wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sementara hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di wilayah Jakarta Utara, Selatan, dan Barat. Hujan ringan hingga sedang ini diperkirakan juga akan terjadi di wilayah Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kawasan Jakarta Barat nyaris lumpuh total akibat banjir yang menggenang. Kami akan kembali dengan gambar dari video amatir yang dikirim ke redaksi RCTI. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seluruh wilayah Jakarta Barat hari ini nyaris lumpuh total akibat genangan banjir yang terjadi sejak pagi hari. Kegiatan belajar mengajar di SDN 05 Kapuk wilayah RW 1, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat terhenti karena gedung sekolah digunakan untuk tempat pengungsian. Dan berikut adalah hasil rekaman video amatir milik seorang warga bernama Aris yang dikirimkan ke redaksi RCTI.
matang, udah sote. Jawa dingin. Udah. Oh iya ya. Dimasukin TV.